Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perkuliahan kita ini kita mau coba untuk membahas terkait dengan masalah-masalah sosial yang sesungguhnya pada lanjutan hukum sebagai alat kejahatan menggambarkan bahwa sesungguhnya hukum itu dia adalah tools, dia adalah alat sehingga kemudian pada orang-orang yang berkewenangan dapat saja itu digunakan sebagai alat dalam rangka untuk memanfaatkan hukum sebagai dalam melakukan suatu aktivitas yang jahat gitu. Nah, tentu kemudian di sini kita harus melihat bahwa maksudnya bahwa tidak hanya pada pemerintah tapi juga tentu masyarakat saja ini juga dapat menggunakan hukum sebagai alat untuk mengelabui pihak-pihak yang berwenang atau pihak masyarakat. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara sekalian adalah terkait dengan masalah sosial. Secara umum yang dimaksudkan masalah sosial ini adalah bahwa merupakan penyimpangan perilaku individu maupun lembaga di dalam masyarakat yang dirasakan mengganggu, berbahaya dan merugikan bagi kepentingan orang banyak atau masyarakat. Jadi salah satu masalah sosial yang dimaksudkan itu karena adanya suatu perilaku yang menyimpang oleh suatu lembaga. Kenapa ini saya coba gagas, saya angkat saudara-saudara sekalian, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ini kita diperhadapkan dengan problem-problem sosial yang muncul, kemudian adanya lembaga yang kemudian katanya dibubarkan, tapi kemudian ada apakah memang mungkin suatu SKB surat keputusan bersama itu mampu membubarkan suatu lembaga atau ormas atau ya itu yang problem-problem seperti itu kemudian saudara-saudara sekalian sebagai calon magister hukum sudah harus sedikit memahami bagaimana sebenarnya jalan keluarnya negara kita dalam kondisi seperti itu. Nah, terus kemudian lebih lanjut dari itu bahwa pada bidang-bidang permasalahan sosial ada beberapa kita lihat. Yang pertama adalah perangkat peran, ya tentu terkait dengan fungsi lembaga. Apakah kemudian fungsi-fungsi lembaga selama ini yang kita percayakan di dalam pemerintahan itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan kehendak atau keinginan masyarakat, ya atau memang sedikit ada penyimpangan seperti saya katakan tadi ada proses penyimpangan, gitu. Ataukah kemudian memang sudah berjalan dengan baik. Nah, itu maksudnya saudara-saudara kenapa saya coba angkat. Kemudian adalah peranannya ini apakah di bidang peranannya ini itu sudah sesuai atau tidak. Tentu saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa hukum tentu harus mampu membedakan yang mana fungsi daripada suatu lembaga, yang mana peran lembaga, yang mana tugas lembaga, yang mana hak dan kewajiban lembaga, yang mana kewenangan lembaga. Itu semua saudara sekalian sudah harus mampu memverifikasi dan mencoba untuk mengklasifikasi yang mana masuk kategori fungsi suatu lembaga dan yang mana masuk kategori peran. Yang mana bermasalah, apakah fungsinya kan bermasalah atau perannya kan bermasalah. Kemudian proses pelembagaan adalah perjalanan proses lembaga ini gimana cara kerjanya. Kemudian kepentingan lembaga. Kepentingan lembaga ini, lembaga-lembaga pemerintahan khususnya adalah apakah memang berkesesuaian dengan aturan yang ada atau kemudian memang ada sedikit penyimpangan yang terjadi. Intinya dari lembaran ini saya katakan bahwa secara umum permasalahan sosial yang dimaksudkan itu adalah adanya penyimpangan baik individu maupun lembaga di dalam masyarakat yang dirasakan mengganggu. Itu intinya. Ada penyimpangan yang mengganggu. Nah, gitu. Jadi intinya adalah adanya mengganggu. Mungkin ada penyimpangan tapi tidak mengganggu. Kalau misalnya di dalam kalau misalnya makanya kan perdebatannya kemarin itu salah satu kan tindakan seseorang itu ketika menggunakan narkoba. Narkoba itu kan pada prinsipnya tidak mengganggu orang gitu. Dia hanya mengganggu dirinya sendiri. Walaupun demikian dalam kajian-kajian lebih dalam bahwasanya menggunakan narkoba itu dapat saja mengakibat pada jiwa fisik gitu. Sehingga memang hukum juga harus masuk untuk bagaimana mengcover dan mencoba untuk mempersoalkan dan mencoba mencari titik permasalahan. Makanya lahirlah kemudian aturan-aturan terkait dengan narkoba, zat adiktif lainnya. Saudara-saudara sekalian, lebih lanjut lagi bahwa ada kriminal seperti saya katakan sebelumnya.
tindakan yang bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok itu kalau kriminal menurut Thomas menganggap bahwa memang kriminal ini adalah suatu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok. Kita ini di Republik ini kan merupakan sebuah kelompok yang memiliki sebuah solidaritas yang termaktub dalam hukum, tapi ada suatu tindakan-tindakan yang memang bertentangan dengan solidaritas kita tersebut. Pelarangan terhadap perasaan tentang kasihan dan kejujuran. Pelanggaran terhadap perasaan tentang kasihan dan kejujuran. Itu juga dianggap sebagai suatu kriminal atau crime. Nah, disinilah kemudian pada prinsipnya kalau kita melihat bahwa kalau aspek pidana, makanya kan kemudian dikatakan bahwa dalam aspek pidana itu memang dua aspek yang melekat di situ, bahwa terkait dengan mens rea dan actus rea. Ya, ada sebuah perbuatan dan ada sebuah niat gitu. Itu baru bisa dikategorikan suatu tindakan kriminal. Walaupun dalam praktik-praktik sosial yang saya melihat selama ini, perkembangan yang terjadi secara politik hari ini terkadang tidak melibatkan dua aspek mens rea dan actus rea itu, sehingga orang begitu mudah dijustifikasi sebagai suatu pelanggaran atau perbuatan pidana. Konsep kejahatan sering dilihat dari aspek kegarangan tindakan. Kejahatan serius, kemudian kejahatan yang kurang serius. Nah, itu aspek jadi dua aspek yang kalau kita bicara kriminal adalah mens rea dan bicara tentang actus rea. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya dari crime ini adalah organisasi tindakan kejahatan yang dilakukan sekelompok orang secara sistematis. Ya, tentu kita melihat keadaan sekarang ini, apakah kemudian kita melihat, menyaksikan adanya kelompok yang melakukan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sistematis. Nah, ini kemudian harus saudara-saudara sekalian dicoba untuk dibuktikan untuk kemudian atas adanya tindakan tersebut. Kalau dalam segi criminal organization itu dipandang bahwa suatu organisasi yang didirikan oleh para penjahat untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan. Dia punya struktur organisasi, memiliki keanggotaan tetap, menggunakan peralatan teknologi, memiliki aksi kejahatan yang berkelanjutan menggunakan akumulasi kekuasaan. Hal ini, saudara-saudara sekalian, apakah kemudian masih ada dan nampak kita lihat criminal organization di Indonesia atau tidak? Tentu saudara-saudara sekalian kita dapat memberikan suatu kesimpulan atas tindakan-tindakan criminal organization tersebut. Dia tersistematis, dia memiliki anggota tetap, menggunakan peralatan canggih, memiliki aksi kejahatan dan berkelanjutan. Tuh, kalau tadi dikatakan sebelumnya itu terorganisir, kalau ini berkelanjutan. Ada juga state organisasi crime, tindakan yang menurut hukum ditentukan sebagai kejahatan dilakukan oleh pejabat pemerintah. State organisasi crime, pemerintah dalam menunaikan tugas dari negara. Tindakan yang menurut hukum ditentukan sebagai kejahatan dilakukan oleh pejabat, dan mungkin saja bahwa ada suatu tindakan yang dimaksudkan di situ adalah dia menggunakan jabatannya di dalam rangka untuk kemudian meloloskan atau kemudian melakukan suatu tindakan-tindakan jahatnya. Dan yang belum saya temukan di sini bahwa yang ada juga sekarang ini adalah adanya suatu tindakan masyarakat yang beralibi sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk melakukan kejahatan. Menggunakan baju polisi untuk kemudian menahan orang, menggunakan baju tentara untuk menahan orang. Itu ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Nah, lagi-lagi kesemua ini saudara-saudara sekalian dalam ilmu sosiologi hukum tidak ada masalah yang muncul di masyarakat yang tidak mencoba untuk dikaji oleh sosiologi hukum. Karena tentu bersifat sosiologi hukum ini mencoba untuk mengkaji aspek-aspek kehidupan masyarakat yang coba untuk dipertautkan atau dipersentuhkan dengan hukum yang berlaku hari ini. Nah, selanjutnya adalah crime against humanity, kejahatan perang, pembersihan etnik, genosida, dan perbudakan. Perbudakan ini kejahatan perang, kemudian membersihkan. Ini merupakan suatu kajian-kajian juga yang ada dan terjadi di negara, terjadi dalam kehidupan masyarakat, walaupun juga
terkait dengan genosida ini belum kita temukan di aspek Indonesia, akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri akan ke depan bisa saja dapat saja Indonesia dirundung atau diperhadapkan dengan persoalan kejahatan perang, perbudakan, dan genosida. Ya, itulah hukum, saudara-saudara sekalian. Mengapa kemudian sosiologi hukum itu perlu dipahami secara baik-baik oleh mahasiswa magister hukum? Oleh karena dia sudah harus mencoba untuk memprediksikan seperti apa keadaan negara kita di 25 tahun, 100 tahun ke depan. Seperti inilah semua tadi, ada organization by crime, criminal organization, kemudian state organization crime, ya, crime against humanity. Kemungkinan semua ini akan terjadi, yang dimana ini semua terlahir dari sebuah proses-proses yang terjadi di beberapa negara yang di luar, yang kemungkinan saya akan merasuki dan masuk ke dalam sistem pemerintahan kita ke depan. Tentu siapa yang harus memikirkan semua ini dalam aspek hukum? Tentu kita berbicara bahwa yang harus memikirkan semua ini adalah mahasiswa hukum. Makanya kemudian saya sangat antusias sekali kepada saudara sekalian untuk menyampaikan persoalan-persoalan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita ini. Saudara-saudara sekalian, tipe kejahatan yang ada bahwa pada masyarakat Indonesia, industri, ini tipenya di masyarakat industri. Terjadi sebuah penyeludupan sebagai bentuk kejahatan yang konvensional yang berdimensi baru, memanfaatkan teknologi komunikasi, transportasi, kapal curah, kontainer, kargo, dan transportasi diplomatik. Saudara-saudara sekalian, bentuk-bentuk penyeludupan ini juga merupakan suatu bentuk-bentuk kejahatan dengan ingat memanfaatkan transportasi curah, kontainer, kargo, dan transportasi. Ini gambaran-gambaran yang perlu saya sampaikan kepada kita semua untuk terbuka mata kita bahwasanya di keadaan seperti sekarang ini itu dapat saja terjadi suatu kejahatan yang dimana kejahatan itu terlahir dari sebuah proses yang sangat tersistematis, sangat terukur, dan kemudian menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada. Tentu hukum hadir sebagai sebuah instrumen, sebagai alat, dia harus mampu untuk bagaimana memasuki sistem tersebut. Tentu kita harus menciptakan suatu peraturan yang memang mampu mengcover kemungkinan-kemungkinan akan terjadi. Bayangkan kalau misalnya penyeludupan masuk di kapal curah, kontainer, kargo. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu regulasi sebagai Anda semua sebagai calon-calon konsultan hukum, atau sudah ada sekarang yang konsultan hukum, sudah ada yang kemudian saudara-saudara sekalian terlibat dalam kepengacaraan, tentu ini merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan sosial kita yang sehingga ini perlu disampaikan masalah-masalah di bidang industri ini. Kemudian ada penyebaran hama, bahan makanan impor kadaluarsa, baik berasal dari negara pengekspor yang kondisi alat angkutnya buruk maupun yang tertahan di pelabuhan tujuan. Ini juga kemudian aspek-aspek yang bisa menjadi menggunakan sebuah alat kejahatan. Kejahatan itu juga potensi-potensi kejahatan yang dapat muncul di masyarakat kita nantinya. Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda yang petani, mungkin Anda yang pernah terlibat dalam pertanian atau pernah turun ke pertanian. Saya termasuk adalah salah seorang yang dulu pernah bergeluti yang namanya pertanian secara praktis. Saya ingin memberikan contoh. Ketika kemudian dulu itu saya terjun ke pertanian, saya melihat memang setiap tahun itu muncul namanya penyakit di sawah. Tapi ada juga racunnya. Mati hamanya, muncul lagi hama baru dengan menggunakan racun yang satu itu. Hilang lagi racunnya, hilang juga hamanya, tapi muncul hama baru, datang lagi racun baru. Hilang lagi racunnya, hilang hamanya, datang lagi racun baru. Berkontinu terus itu. Dulu kita takut namanya orang mungkin, tapi muncul lagi penyakit-penyakit baru yang dalam diskusi saya waktu itu bahwa ya kemungkinan racun hama itu, munculnya hama baru itu berasal dari racun hama. Bagaimana caranya? Mematikan hama lama tetapi memunculkan hama baru. Mematikan hama lama, memunculkan hama baru. Salah satu yang kemudian menjadi kekhawatiran
di era corona ini kemudian orang khawatir dengan vaksin, karena itu tadi jangan sampai mati coronanya, tapi dengan vaksin muncul lagi penyakit baru gitu loh. Itu salah satu prasangka-prasangka yang memang kita butuh suatu pengujian ilmiah untuk menjustifikasi bahwa memang ini tepat. Saudara-saudara sekalian, pasar gelap, black market, barang-barang terlarang seperti makanan, minuman, drug, melalui pengemasan, peredaran tidak konvensional, pembuangan limbah, B3B, debt collector. Ini problem kita juga hari ini. Ini kemudian persoalan kita yang pasar gelap, black market. Saudara, istilah itu biasa kita di waktu kuliah itu, beli barang murah yuk, laptop di mana? Pelabuhan. Nah, itu kan artinya gini, bahwa yang black market itu yang tidak masuk dalam bea cukai itu gimana modelnya seperti itu? Apakah itu juga bagian yang harus dicoba, hukum harus masuk dalam bagian untuk mengurusi persoalan itu? Nah, itu maksudnya. Kemudian apa lagi? Barang-barang terlarang seperti minuman, makanan dan minuman. Nah, ini juga apakah kemudian persoalan-persoalan barang-barang makanan yang dilarang ini, minuman yang dilarang ini, itu kan kita bisa melihat keadaan sekarang bahwa tentu banyak barang-barang juga yang masuk ke Indonesia ini kan tidak melalui bea cukai. Itu juga persoalan besar nanti yang kita hadapi. Nah, tentu lagi-lagi saya mengatakan bahwa kita ini harus mencoba mempersiapkan semua instrumen-instrumen hukum kita sebagai alat dalam rangka menangkis, menahan, mentertibkan semua kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di negara kita. Kemudian peredaran yang tidak konvensional, pembuatan limbah B3, 3B, B3. Pembuangan limbah B3. Kita tidak tahu di laut kita ada nggak orang yang membuang sampah. Ada nggak tetangga kita, negara kita yang membuang sampah di tempat kita ini. Debt collector, debt collector kan inilah yang menjadi problem kita yang lalu-lalu kan. Debt collector itu tidak boleh misalnya dibenarkan. Nah, ini kan artinya tetapi kan begini bahwa terkait dengan itu semua harus berlandaskan dan berdasarkan suatu instrumen hukum yang memang sudah diakui, yang harus memang berlandaskan pada instrumen hukum. Tugas kita lah kemudian yang mencoba untuk menghadirkan hukum tersebut. Tugas kita dengan problem-problem yang ada, itulah kemudian tugas kita. Pertanyaannya kemudian, loh, kok kenapa mahasiswa ditugaskan? Iya, tugas kita untuk mengkaji di disertasi kita, di tesis kita. Apa yang dikaji di tesis? Ya, kaji ini persoalan kapal curah, penyeludupan orang menggunakan kapal curah, penyeludupan orang dengan menggunakan kontainer. Bagaimana instrumen hukumnya untuk melacak mereka itu? Pembuangan limbah B3, debt collector, bagaimana aspek hukum terkait dengan debt collector? Tugas kita semua untuk melakukan suatu pengkajian-pengkajian ilmiah terkait dengan problem-problem masyarakat yang dihadapi hari ini maupun yang akan terjadi esok. Sehingga hukum harus dapat mampu masuk ke situ. Apalagi yang lain kita lihat, pemalsuan merek dagang. Pemalsuan merek dagang ini kita melihat adalah dengan terkenal pembajakan hak paten. Saudara-saudara sekalian, saya salah satu ada salah satu tempat yang ada di salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan, yang tadinya salah satu tempat saya biasa membeli pakaian. Dia hanya sampaikan dalam papat tawari, ini barang ini saya tanya, ini barang merek ini kan murah daripada aslinya, harganya 1 jutaan itu aslinya itu merek. Dia bilang iya, kalau ini hampir 200.000, modelnya sama, gambarnya sama, kualitasnya hampir sama, tidak bisa dibedakan. Tapi katanya kalau ini semua itu dibuat dari Cina. Nah, kalau begitu kan berarti ada pemalsuan yang terjadi. Kalau Anda juga jalan-jalan di toko-toko di beberapa tempat itu kan Anda bisa melihat Adidas, kemudian Nike. Pertanyaannya, itu Adidas beneran nggak? Itu merek Nike betul nggak? Nah, itulah kemudian peran pentingnya kita untuk kemudian mencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan
terkait dengan aspek-aspek yang terjadi di masyarakat kita, dan itu semua kita rasakan dan kita lihat hari ini kan, bukan sesuatu barang cerita baru terkait dengan itu, dan itu ada penggelapan pajak, pemalsuan restitusi pajak. Ya, tentu juga itu harus diantisipasi, dan itu mungkin itu sudah terjadi hari ini tentang penggelapan pajak. Penyalahgunaan kredit card. Oke, bagaimana hukum mencoba untuk memasuki ranah yang terkait dengan penyalahgunaan kredit card, kartu kredit. Pencurian telepon. Bagaimana instrumen hukum untuk bisa masuk untuk melacak itu. Money laundry. Money laundry itu perlu saya ceritakan sedikit. Money laundry itu begini. Money, uang, laundry. Laundrynya ibu ini yang di rumah gitu. Laundrynya ibu gitu. Bagaimana itu maksudnya laundry itu di Jepang, di Amerika dulu awalnya ada orang melakukan suatu korupsi. Dia korupsi uangnya dia pakai beli laundry gitu loh. Dilacak keuangannya, di mana uangnya ini kemana? Oh ternyata beli laundry. Itulah awal cerita kenapa disebut dengan money laundry. Gitu, sekedar untuk dipahami. Lanjut daripada itu adalah pelecehan seks dan child abuse. Kejahatan yang bersumber dari tekanan psikologi akibat kerja berat diburu waktu. Undang-undang ini, Omnibus Law, Undang-Undang Ketenagakerjaan kan? Ya, gimana itu? Apakah ada cutinya ke perempuan, cuti hamilnya kah? Ya, kan gitu. Kemudian yang yang nampak di depan kita itu adalah kejahatan maya. Kejahatan dunia maya. Yang mencoba untuk kemudian kita bisa melihat kalau sekarang kan yang ada undang-undangnya itu terkait dengan ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, itu sudah ada masuk untuk kemudian bagaimana Anda bisa dijerat hukum ketika Anda mencoba-coba untuk masuk pada ranah mencoba untuk merusak atau mengganggu orang lain. Selanjutnya kejahatan asuransi. Kejahatan asuransi ini kemudian juga bagian daripada hal yang harus coba untuk di hadapan kita dan menjadi persoalan berat juga kita ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi dengan aspek terorisme. Persoalan yang terjadi hari ini lagi itu adalah persoalan dengan terorisme. Kalau dalam era terkini ini bukan ke terorisme, tapi istilahnya itu adalah apa? Yang ada hari ini kita menjadi persoalan itu adalah persoalan radikal, katanya radikal. Persoalan radikal katanya. Ini juga persoalan strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksakan pemerintah, penguasa rakyat dengan menimbulkan rasa takut. Katanya terorisme itu berangkat daripada pikiran-pikiran yang kritis. Makanya hari ini kalau ada yang mencoba selalu memberikan sebuah pikiran kritis, ya kalau di media sosial makanya biasanya medianya dibungkam, dihentikan. Dikarenakan oleh kelompok yang hanya memperoleh dukungan kecil tapi memiliki keyakinan yang teguh atas kebenaran tujuannya. Ini juga persoalan yang kita hadapi ke depan, dan itu juga sudah pernah kita lakukan sudah pernah booming di Indonesia terkait dengan terorisme. Nah, makanya undang-undang terorisme pada saat itu cepat diberlakukan karena kenapa? Cepat dibuat karena kenapa? Untuk mengatasi terorisme. Artinya, saya bisa menduga bahwa pikiran-pikiran hukum waktu itu kita sebelum terorisme itu terjadi di Indonesia itu merupakan pikiran yang masih kita dangkal. Kenapa? Karena sudah terjadi suatu peristiwa kemudian kita menciptakan hukum. Ya. Ini kemudian yang sedangkan secara teoriknya idealnya hukum itu hadir jauh sebelum terjadinya suatu peristiwa itu. Ya, sudah harus memprediksikan bahwa ini ke depan yang terjadi. Makanya makanya saudara-saudara sekalian, saya coba gambarkan seperti ini. Kemudian adalah berbagai
Tujuan terorisme menarik perhatian dunia, mengacaukan stabilitas pemerintahan, mendukung revolusi dan belas dendam. Ini juga aspek-aspek yang menyebabkan terjadi terorisme, bahwa dia melakukan mengacaukan sistem pemerintahan, mendukung revolusi, menjatuhkan pemerintahan dan balas dendam. Itu juga pernah terjadi di Republik kita ini. Apalagi white collar crime. Cirinya ini, WCC ini dilakukan dalam bentuk konteks kewenangan. Terkadang kewenangannya itu kemudian dia gunakan dalam rangka menghalalkan segala cara. Digunakan dalam rangka digunakan dalam rangka untuk kemudian jabatannya untuk kemudian memanfaatkan keadaan atau melakukan suatu tindakan-tindakan kejahatan. Nah, ini juga tentu kita bisa dan dapat melihat persoalan ini juga di kehidupan sosial kita. Karena ada kewenangannya, ya sangat bisa lah untuk melakukan suatu tindakan. Karena ada kewenangannya untuk kemudian menghalau, melarang, atau memberikan sanksi kepada orang yang tidak menggunakan masker di era corona. Maka dia gunakanlah kewenangannya, walaupun itu adalah di luar kewenangan, untuk membuat orang tidak pakai masker itu disuruh push up di pinggir jalan. Itu hal-hal yang kemudian kita nampak di depan mata kita. Biarpun di dalam mobil juga disuruh pakai masker misalnya. Biarpun kemudian kita lagi naik motor sendiri juga tetap pakai masker. Ini maksud saya yang tentu dalam aspek pemerintahan ini juga berkerap Anda lihat kan. Ya, sesungguhnya kalau kita mau masuk pada aspek kewenangan pemerintah, sesungguhnya filosofinya pemerintah itu hadir sebagai suatu bidang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan justru melakukan suatu tindakan-tindakan yang mencoba untuk kemudian membuat masyarakat itu merasa antipati. Yang kemudian adalah berlindung di balik jabatan. Berlindung di balik jabatan itu boleh saja dia berada pada posisi sebagai berlindung di balik jabatan karena memang jabatannya. Yang kedua, berlindung di balik simbol jabatan. Yang mana yang kita bisa lihat simbol jabatan? Biasanya ada mobil plat DD, ini menurut pandangan saya. Ini menurut pandangan saya itu bahwa ada plat mobil, biasanya ada logo-logo ditaruh di situ. Logo yang terkait dengan institusi tertentu. Institusi yang sangat menakutkan. Itu juga merupakan sebuah berlindung di balik jabatan. Ya, tentu ada paham, ada biasanya gambar timbangan di belakang. Tentu kalau sweeping, siapa yang berani tahan, Pak? Apalagi teman-temannya yang di LBH begitu itu dipasang besar-besar di belakang gambar timbangan begitu. Sweeping, Pak, itu berani. Gimana caranya mau ditahan? Nah, sama-sama penegak hukum. Gitu. Ini juga merupakan bagian. Dan dulu juga pelindung di balik jabatan itu juga saya katakan dulu kita di era-era Anda, semua ini tahun 98 itu juga terkadang Anda menggunakan label-label jabatan itu. Dulu kan waktu Anda S1, yang bapak-bapak yang sudah pernah merasakan namanya S1 di tahun 98 itu, ketika Anda pakai baju alma mater, itu gimana rasanya kalau Anda pakai jasa mater, itu tidak ada pakai helm, bebas Pak. Bayangkan itu jabatan seperti itu. Nah, apalagi kalau dalam aspek-aspek yang memang memiliki kekuasaan itu. Apalagi kita selesaikan satu lembar ini ya, baru kita selesaikan karena azan. Akibat yang ditimbulkan meluas. Ada sebuah perbuatan yang bisa berakibat meluas. Gitu. Menguntungkan diri sendiri maupun kelompok. Jadi perbuatannya itu dirinya sendiri dan kelompok juga. Dilakukan dalam konteks sindikat. Ya, itu menurutnya Laura Snyder ya. Kemudian label yang mengandung pesan moral politik untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi, terhormat dalam pekerjaannya, para pengusaha dan eksekutif. Itu juga merupakan white collar crime.
Kegiatan tidak sah tanpa menggunakan kekerasan secara langsung, terutama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, kegelapan, dan manipulasi. Yang terakhir, white collar crime ini menggugurkan teori yang menyatakan pelaku kriminal adalah orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi rendah. Inilah kemudian saudara-saudara sekalian yang memang perlu kita pahami, perlu kita cerna baik-baik terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat kita. Sehingga kenapa kemudian saya mencoba untuk menghadirkan ini sebagai sebuah diskusi kita atau dalam pembahasan kita. Karena saya melihat bahwa fenomena-fenomena sosial hari ini memang semakin bertambah, semakin berkembang, dan tentu ini kalau tidak kita coba antisipasi lebih dini, maka tentu kita akan kewalahan. Dan tentu saya mengatakan bahwa siapa yang kemudian yang harus terlibat dalam mencoba untuk pembentukan peraturan, regulasi yang kita buat ini, tentu Anda semua sebagai calon magister hukum. Nah, sebagai sebuah gambaran yang terakhir saya berikan kepada saudara-saudara sekalian adalah bahwa kita sebagai komunitas hukum dalam pembentukan peraturan-peraturan perundangan, katakanlah misalnya peraturan perundang-undangan terkait dengan sampah nih, persoalan kita ini persoalan sampah misalnya, atau persoalan, ya katakanlah persoalan sampah. Apa yang kemudian yang dilakukan dan terkait dengan itu? Maka yang pertama dilakukan itu dalam pembentukan peraturan, contoh peraturan daerah. Ketika Anda membentuk peraturan daerah, maka yang Anda melibatkan satu, libatkan ahli lingkungan. Yang kedua, siapa lagi? Libatkan ahli pemerintahan. Yang ketiga, libatkan orang hukum. Tidak ada peraturan perundangan yang dibikin tanpa melibatkan orang hukum. Nah, Anda semua ini yang kemudian kita harapkan untuk memasuki sistem pembentukan peraturan perundang-undangan kita dengan adanya pembekalan sebagai magister hukum untuk dapat terjun nanti dan kemudian bisa menghayalkan, membayangkan, memprediksikan bahwa ke depan beginilah keadaan Republik Indonesia ini. Orang yang paling pintar berenung itu, Pak, orang hukum. Orang yang paling bisa menghayal itu, Pak, orang hukum. Yang bisa memprediksikan itu orang hukum. Yang bisa menebak hati nurani seseorang itu juga adalah orang hukum. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Di mana ada ilmu, di situ ada hukum. Di mana ada kehidupan, di situ ada hukum. Maka kemudian kita ini sama dengan tukang jahit. Akan pasti dalam pembentukan, kita akan berprofesi seperti tukang jahit ketika kita menjadi pembentuk peraturan perundangan. Kalau benangnya bagus, kalau kainnya bagus, kalau mesin jahitnya bagus tongi bayarannya sedikit toh, tentulah kita akan membuat namanya baju yang sangat bagus pula. Tapi sehebat-hebat apapun kita ini orang hukum, sehebat-hebat apapun itu namanya tukang jahit, Pak, kalau benangnya kusut, benangnya sudah putus-putus, kayaknya sudah compang-camping, akan berat juga melahirkan suatu baju yang baik. Maka kita ini sama, kurang lebih sama dengan tindakan-tindakan seorang penjahit profesional. Untuk itu saudara-saudara sekalian, semua ini saya coba untuk gambarkan kepada kita untuk dipahami bahwasanya kehidupan kita ini akan begitu banyak yang kita hadapi ke depan. Persoalan-persoalan masyarakat kita. Kita lihat keadaan sekarang ini, kita lihat dalam konteks Indonesia, antara Menteri Menkumham baku hantam dengan masyarakat sendiri, dengan masyarakat ormas misalnya, jauh sekali turunannya. Antara pemerintah berhadapan dengan individu. Tentu bagi saya tidak semata karena person-person yang terlibat di dalam, tapi bagi saya juga adalah tidak lepas daripada instrumen hukum kita yang tidak memadai dalam rangka untuk memberikan suatu kondisi yang normal di negara kita ini. Masa surat keterangan bersama, surat keputusan bersama itu kemudian untuk membubarkan yang namanya ormas? Apakah memang tidak ada aturan kita yang mengatakan bahwa memang pengadilanlah yang menjustifikasi seseorang itu bersalah? Salah satu unsur daripada negara hukum itu kan seperti itu keadaannya. Harus mencoba seseorang tidak boleh dianggap bersalah kalau tidak berdasarkan putusan hakim.
Namun kemudian hal ini kemudian tentu kita harus melihat semua. Kita harus mencoba untuk melihat instrumen-instrumen hukum untuk dapat menjustifikasi sesuatu bersalah atau tidak. Saudara-saudara sekalian, saya pikir mohon maaf, sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti siapkan di minggu depan atau pertemuan berikutnya ada pertanyaan.